Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, sehat Indonesia. Perkenalkan, saya Dewi Puspitosari, SKM MKM, NIDN 0629129002. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan, Universitas Veteran Bangun Nusantara di Sukoharjo, Jawa Tengah, terhitung mulai Maret 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Khususnya pada bidang pengajaran dengan mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya, dasar epidemiologi. Berikut ini saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah dasar epidemiologi. Mata kuliah dasar epidemiologi merupakan mata kuliah yang berupaya untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat untuk menjelaskan dan menerapkan konsep dan teori epidemiologi dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan, dimulai dari timbulnya penyakit, frekuensi, distribusi, dan determinan, sehingga diharapkan mahasiswa dapat melakukan upaya preventif dan promotif. Pada mata kuliah dasar epidemiologi ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat yang dapat diambil pada semester 1 dengan bobot SKS 2 SKS teori selama 1 semester. Adapun materi yang akan diikuti mahasiswa dalam mata kuliah dasar epidemiologi ini adalah mahasiswa dapat mempelajari batasan dan ruang lingkup. Yang pertama, konsep epidemiologi yang meliputi sejarah, definisi, tujuan dan manfaat epidemiologi. Yang kedua, mempelajari konsep transisi epidemiologi. Yang ketiga, konsep epidemiologi penyebab penyakit. Yang keempat, akan membahas dan mempelajari ukuran dalam epidemiologi. Yang kelima, membahas konsep riwayat alamiah penyakit. Yang keenam, akan membahas strategi pencegahan dalam epidemiologi. Kemudian diakhiri dengan pengantar desain studi epidemiologi serta contoh riset epidemiologi. Adapun CPMK dalam mata kuliah dasar epidemiologi meliputi C2, A3, dan P3. C2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan teori epidemiologi yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab penyakit dan menyusun upaya pencegahannya. A3, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasilnya dengan sikap bertanggung jawab. P3, mahasiswa mampu mempresentasikan dengan kerja mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun metode pembelajaran yang akan digunakan dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama ada ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga student centered learning, yang keempat case based learning, di mana dari keempat metode pembelajaran tersebut dilakukan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa, baik secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus, pada mata kuliah dasar epidemiologi ini dilakukan tatap muka secara langsung di kelas,
juga melalui bantuan Zoom Meeting atau Google Meet. Secara asinkronus, mahasiswa dalam mata kuliah ini dibekali belajar mandiri serta penugasan mahasiswa melalui forum diskusi. Adapun jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah dasar epidemiologi meliputi referensi utama, referensi pendukung, dan hasil penelitian dalam jurnal penelitian yang relevan ataupun monograf hasil penelitian. Untuk penilaian pada mata kuliah dasar epidemiologi terdiri dengan jumlah total 100%, di mana rinciannya adalah sebagai berikut: 20% pada kehadiran, 25% pada tugas, 25% pada UTS, dan 30% pada UAS. Untuk pertemuan pada hari ini, saya akan menjelaskan pertemuan ke-7, di mana materi pada pertemuan ke-7 kita akan membahas mengenai riwayat alamiah penyakit. Adapun kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-7 ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pendahuluan, tahapan kedua adalah penyajian, dan tahapan ketiga dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Tahapan pertama, pembukaan, berisi review materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada tahap penyajian menjelaskan materi terkait dengan riwayat alamiah penyakit dan upaya pencegahannya. Dan terakhir nanti diakhiri dengan sesi diskusi dari penugasan yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, untuk simulasi proses pembelajaran tatap muka di kelas, mari kita ikuti video selanjutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat Indonesia. Sehat teman-teman. Sehat Bu. Ya. Oke, alhamdulillah. Baik, ini pertemuan kita yang ke-7 ya. Artinya pertemuan ke-8 nanti teman-teman sudah menempuh UTS, gitu ya. Oke, harapannya pada pertemuan di sesi ke-7 ini teman-teman sudah mulai memahami materi dari poin pertama hingga poin ke-7 seperti itu. Nah, untuk materi pada sore hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan riwayat alamiah penyakit dan upaya pencegahannya sesuai dengan RPS kita yang sudah kita sepakati di dalam RPS maupun kontrak perkuliahan. Baik, sebelum kita memulai untuk sesi perkuliahan pada sore hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, baik teman-teman semuanya, pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan riwayat alamiah penyakit dan bagaimana pencegahan penyakitnya. Kita review sejenak ya. Jadi ini kan pertemuan ke-7. Teman-teman tentu seharusnya sudah memahami konsep dari pertemuan pertama hingga ke-6. Masih ada yang ingat dengan segitiga epidemiologi? Oke. Apa saja yang ada 3 poin dalam segitiga epidemiologi? Mbak Fitri. Untuk segitiga epidemiologi terdapat 3, yaitu ada agen, ada host, sama juga environment. Iya, benar sekali. Ya. Betul ya. Ada agen, host, dan lingkungan. Ya, agen biasanya berkaitan dengan agen penyakit ya, bisa virus, ya, bakteri, ya, dan bibit penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh penjamu atau host tadi. Kemudian lingkungan itu biasanya interaksi dari host dan penjamu. Baik ya. Belajar ya tadi malam Mbak Fitri ya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke
riwayat alamiah penyakit. Ya, di sini ada yang perlu kita garis bawahi terkait dengan alami. Ya, alami itu berarti apa? Natural. Ya, persamaan katanya. Jadi alami di sini di dalam riwayat alamiah penyakit merupakan perkembangan penyakit secara alami tanpa ada campur tangan medis atau intervensi, ya, sehingga sebuah penyakit itu dapat terbentuk ya, secara alami. Nah, nanti ada tahapan-tahapan di dalam riwayat alamiah penyakit ini. Ada tahapan prepatogenesis, patogenesis, dan masa akhir sebuah penyakit. Serta nanti kita akan membahas bagaimana upaya pencegahannya. Nah, tahap prepatogenesis, ada yang tahu tahap prepatogenesis itu apa? Mbak? Tahap ketika virus masuk ke dalam tubuh kita itu. Oke, ketika virus sudah masuk ke dalam tubuh kita atau belum? Baru tahap mau masuk. Iya. Berarti interaksinya masih terjadi di luar tubuh host atau epidermis, begitu ya? Ya, berarti itu belum masuk ke dalam tubuh kita, begitu? Ya. Jadi kondisinya masih dalam kondisi seperti ini, baik-baik saja. Ya. Seperti contoh misalnya paparan apa? Paparan yang paling sering setiap hari, asap rokok. Iya, asap rokok ya. Setiap hari mungkin kita ada teman, ada saudara yang merokok ya. Nah, itu kita terpapar terus asap rokok ya, tapi masih dalam kondisi kita baik-baik saja. Ya, tergantung bagaimana daya tahan tubuh kita. Selanjutnya, tahap patogenesis. Ya, tahap patogenesis ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap penyakit apa? Inkubasi, tahap ini, dan tahap lanjut. Ya. Tahap inkubasi itu apa tadi? Ada yang tahu tahap inkubasi? Masa virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Iya. Agen penyakit itu sudah mulai masuk ke dalam tubuh kita, tapi kondisi kita masih sehat. Gejalanya sudah tampak atau belum? Gejalanya belum tampak. Gejalanya belum tampak, benar sekali ya. Ini Mbak Retno ini apa namanya maksimal sekali ini sepertinya belajar materinya ya. Selanjutnya kalau tahap dini apa? Tahap dini. Ada yang tahu nih dari sebelah kanan saya, blok sebelah kanan saya apa tahap dini? Apa? Agen penyakit sudah mulai masuk ke dalam tubuh. Sudah muncul gejala, tapi kita masih bisa melakukan aktivitas ya, meskipun mungkin kita sudah mengalami seperti sakit, demam dan sebagainya. Itu ya, tergantung jenis agen atau penyakit yang masuk. Kemudian tahap penyakit lanjut apa? Mulai timbul gejala. Gejalanya itu sudah tampak jelas gitu ya. Bahkan kita kalau istilah sekarang seperti apa? Bed rest gitu ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Ya itu tahap penyakit lanjut seperti itu. Gejalanya sudah tampak jelas. Jadi yang membedakan tahap patogenesis itu apa teman-teman? Ya, gejalanya ya sudah terlihat atau belum. Kemudian agennya itu pada umumnya sudah mulai masuk ke dalam tubuh host. Oke. Selanjutnya di tahap riwayat alamiah penyakit yang ketiga ada tahap pasca patogenesis. Ada berapa tahapan yang teman-teman tahu? Tahap akhir sebuah penyakit ada berapa? Sembuh secara sempurna, ya. Kemudian sembuh dengan cacar. Kemudian yang ketiga, varian. Keempat, kronis. Kelima, akhir dari sebuah penyakit apa? Meninggal. Nah, itu ya. Jadi tahap pasca patogenesis atau tahap akhir penyakit itu ada 5 tahapan. Oke. Baik. Selanjutnya, untuk apa sih sebenarnya kita mempelajari riwayat alamiah penyakit? Yang pertama, untuk diagnostik. Gitu ya. Jadi
kita tahu tadi jenis agen penyakit yang masuk ke dalam tubuh untuk mengidentifikasi agen penyakitnya, kemudian untuk proses ya dalam mendiagnosa sebuah penyakit itu lebih jelas seperti itu ya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan ya, atau menyusun bagaimana upaya preventif dan promotif ya, upaya pencegahannya. Dan yang terakhir terkait dengan langkah terapi atau pengobatan. Selanjutnya, di dalam riwayat alamiah penyakit, setelah kita tahu nih ya faktor atau agen penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh host atau penjamu, nah kita harus menentukan bagaimana upaya pencegahan dalam bidang kesehatan masyarakat. Yang pertama ada primary prevention. Isinya apa? Primary prevention, promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Ya, promosi kesehatan dan pencegahan khusus seperti itu. Penyuluhan, edukasi, apalagi yang biasa teman-teman lakukan seperti itu. Mungkin di dalam kegiatan himpunan mahasiswa prodi ya, atau kegiatan-kegiatan lain kita sudah mulai terbiasa untuk mengadakan atau melakukan penyuluhan seperti teman-teman melakukan presentasi di kelas gitu ya. Cuman yang membedakan itu adalah sasarannya ya, atau identik kalau dalam bahasa kesehatan masyarakat atau epidemiologi adalah populasi ya, populasinya aja yang membedakan seperti itu. Yang kedua adalah secondary prevention ya. Secondary prevention di sini adalah diagnosis secara dini dan pengobatan yang tepat. Nah, ini pentingnya kita mengetahui ya, agen penyakit yang masuk ke dalam tubuh, kemudian gejala penyakitnya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan atau merekomendasikan nanti langkah pengobatan yang tepat. Itu sebenarnya bukan ranah kita ya, tapi lebih ke ranah medisnya. Kemudian yang terakhir ada tertiary prevention, yaitu pembatasan kecacatan dan juga rehabilitasi. Ya, jadi rehabilitasi di sini meliputi bisa rehabilitasi secara fisik, secara sosial, juga mental juga ya. Seperti contoh jika terjadi bencana alam seperti itu, banyak ya teman-teman mahasiswa dari kesehatan masyarakat terlibat seperti itu. Kemudian melakukan proses tergabung dengan disiplin ilmu yang lain, relawan-relawan yang lain untuk melakukan biasanya dengan anak-anak misalnya dari bumi. Apa itu namanya? Itu sebagai salah satu contoh bentuk rehabilitasi secara mental ya. Trauma healing ya. Jadi membantu teman-teman atau anak-anak yang ada di lokasi pengungsian untuk bisa kembali ya ceria ya, sejenak lepas dari kondisi atau situasi darurat tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada tingkatan pencegahan dan kelompok target ya menurut fase penyakitnya. Tadi kita sudah tahu ya, riwayat penyakit untuk upaya pencegahannya terdiri dari berapa upaya pencegahannya? 3 ya. Yang pertama ada apa? Primary prevention. Yang kedua? Yang ketiga? Tertiary prevention ya. Tingkatannya bagaimana tingkatan pencegahannya? Ya, kalau di tahap primer ya, tahap awal tadi upayanya salah satunya dengan adanya kegiatan promosi kesehatan. Nah, di sini ada bagaimana tingkatan pencegahannya untuk keterpaparan faktor penyebab khusus. Jadi misalnya terjadi ya suatu masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu bisa dalam bentuk penyakit menular, ya, penyakit tidak menular, ya, atau konteks lain di dalam masalah kesehatan. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan identifikasi. Ya, jangan lupa tadi dengan teori segitiga epidemiologi, ada host, agen, dan lingkungan. Ya, kita perlu mengidentifikasi ya siapa agennya, siapa hostnya, dan bagaimana interaksi di lingkungannya. Oke. Kemudian fase patogenesis awal, sekundari, tingkatan pencegahannya ini adalah
yang kita titik beratkan ini sudah mengarah ke apa? Pengobatan ya. Ini lebih ke arah pasien. Tertiary juga ya, ini untuk pembatasan kecacatan dan rehabilitasi juga sudah mengarah ke tahapan pasien. Jadi kita letaknya di mana teman-teman? Untuk calon sarjana kesehatan masyarakat di poin yang mana? Primary prevention. Begitu ya. Untuk tingkatan pencegahan dan kelompok targetnya. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Saya silakan. Cukup? Ya, kalau cukup, ya tentu pada pertemuan minggu lalu saya sudah memberikan penugasan kepada teman-teman melalui studi kasus ya dari hasil jurnal penelitian. Begitu, yang relevan terkait dengan epidemiologi demam berdarah seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya meminta hasil dari diskusi dari kelompok pertama dan kelompok 2 ya. Kemarin dibagi menjadi 2 kelompok begitu, di mana ketua kelompok yang pertama ada Mbak Anis dan kelompok kedua ada Mbak Retno. Gitu ya. Oke, saya persilahkan Mbak Anis dan Mbak Retno untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan berapa menit? 5 menit saja ya, cukup ya. Kemudian nanti dilanjutkan sesi tanya jawab. Oke, silahkan Mbak Anis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya mewakili dari kelompok 1 izin untuk presentasikan hasil penugasan kemarin. Dan kemarin kita mendapatkan pertanyaan tentang penjelasan faktor penyebab dan masa inkubasi DBD. Dan berdasarkan studi kasus dari judul yang sudah disampaikan kemarin, yaitu berjudul penyakit tular vektor demam berdarah dengue yang telah saya sampaikan, dan kami mendapatkan pertanyaan terkait vektor penyebab dan masa inkubasi DBD. Dan saya izin untuk menjelaskan dari DBD sendiri. DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan AE, siklus normal infeksi DBD yang terjadi antara manusia sampai nyamuk Aedes sampai juga ke manusia. Dari darah penderitaan yang dihisap, nyamuk betina dapat menularkan virus DBD setelah melewati masa penderitaan yang dihisap. Nyamuk betina dapat menularkan virus DBD setelah melewati masa inkubasi 8-10 hari yang membuat virus mengalami replikasi atau pemperbanyakan dan penyebaran yang berakhir pada infeksi saluran kelenjar ludah sehingga nyamuk dapat menjadikan tertular selama hidupnya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Mbak, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Lana Ramadhani dengan NIM 22517000082. Saya ingin bertanya menurut penjelasan yang Mbak jelaskan tadi tentang apa itu masa inkubasi. Izin membantu menjawab. Saya Fitri dari kelompok 1 izin untuk membantu menjawab bahwa masa inkubasi adalah tahap di mana agen penyakit telah masuk ke dalam tubuh kita, tetapi belum dimulai gejala. Jadi masa inkubasi ini berbeda-beda setiap penyakit. Misalnya saja pada kolera itu 1 sampai dengan 2 hari, ataupun pada penyakit HIV itu bisa timbul gejala, itu masa inkubasinya 2 sampai dengan 10 hari seperti itu. Apakah cukup? Mungkin ada tanyakan lagi dari teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman untuk waktu dan tempatnya. Sekian dari kelompok kami. Dari sangat mohon maaf. Dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Retno Wijayati. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di minggu yang lalu, yaitu berdasarkan artikel yang telah diberikan, yaitu mengenai penyakit tular vektor demam berdarah dengue. Nah, kebetulan dari kelompok kami itu mendapatkan pertanyaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah itu sendiri. Nah, hingga saat ini belum ditemukan obat khusus untuk dapat menyembuhkan virus demam berdarah itu atau virus dengue itu. Tapi dapat dicegah dengan melakukan PSN dan 3M+, yaitu dengan menguras, menyikat, menutup tempat-tempat penampungan air bersih, bak mandi, vas bunga, dan sebagainya. Dan paling tidak itu 1 minggu sekali kita membersihkan rumah dan juga di kamar mandi kita. Dan juga kita harus memastikan tempat-tempat di sekitar rumah kita di lingkungan itu terdapat air yang tergenang atau tidak. Dan jika itu ada, itu segera kita bersihkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silahkan. Izin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Fitri Aurelia dengan NIM 205170067. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan dari kelompok 2 tadi, apabila dikaitkan dengan yang telah dijelaskan oleh Bu Dewi tadi terkait tingkat pencegahan, jadi PSN dan juga 3M ini tadi itu masuknya ke yang primer prevention, secondary prevention, atau tertiary prevention? Oke, silakan. Nama saya Kopianti dengan NIM 2051751. Untuk ini termasuk primary prevention karena ada upaya pencegahan dalam menghindari gigitan nyamuk, khususnya seperti cara 3M, yaitu menguras, menyikat, menutup tempat penampungan. Bagaimana? Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, cukup untuk hasil diskusi dari 2 kelompok yang cukup menarik ya. Untuk hasilnya teman-teman sudah mulai bisa memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan riwayat alamiah penyakit, itu meliputi tahapan-tahapannya, kemudian juga bagaimana upaya pencegahannya ya. Kita menitik beratkan bahwa upaya pencegahannya di primary prevention tadi. Baik ya. Demikian untuk materi terkait dengan riwayat alamiah penyakit dan upaya pencegahannya. Jangan lupa karena ini sudah pertemuan ke-7, artinya minggu depan teman-teman sudah UTS ya pada pertemuan selanjutnya. Silahkan dipelajari materi dari pertemuan pertama hingga ke-7 ini untuk dipersiapkan pada UTS nanti ya, terkait dengan bagaimana teknis UTS nanti akan disampaikan oleh tim UTS tersebut. Oke, baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan. Salam berkeluarga. Terima kasih. Adapun kesimpulan pada materi pertemuan ke-7 mengenai riwayat alamiah dan pencegahan penyakit adalah materi riwayat alamiah penyakit dan upaya pencegahannya ini adalah dasar untuk melakukan upaya pencegahan penyakit melalui identifikasi faktor penyebab penyakit, sehingga mahasiswa diharapkan dapat menyusun upaya pencegahan penyakit. Demikianlah video terkait dengan PDD UKT-PT saya. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.